warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofi amjai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Tak lupa kita hanturkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh penerangan ini. Teman-teman semuanya, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan segala perintah-perintahnya yang dilandasi dengan keimanan dan pengharapan akan ridhonya, serta pengharapan akan pahala dunia dan akhirat. Teman-teman semua, ketakwaan juga memiliki arti bahwa kita harus meninggalkan segala larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya, ketika manusia itu menjalankan apa yang Allah larang, maka akan muncul kehinaan pada dirinya, yang mana kehinaan itu akan berdampak pada kehidupan dunianya maupun akhiratnya kelak. Teman-teman semuanya, manusia juga memiliki peran untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu juga manusia juga harus selalu mengelola dan berpikir bagaimana mensejahterakan kehidupannya dengan memanfaatkan segala apa yang Allah telah berikan kepadanya. Seperti dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi artinya adalah apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan dan bagaimana langit itu ditinggikan dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan serta bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, ayat tersebut juga menggambarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan itu harusnya kita pikirkan, karena itu merupakan salah satu tanda kuasanya, dan dari itu semua kita bisa mengambil manfaat darinya, dari apa yang Allah telah ciptakan kepada hamba-hambanya. Ayat tersebut juga menggambarkan kepada kita semua bagaimana hal tersebut seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang harus terus belajar, karena dari ayat tersebut menggambarkan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan harus kita pikir. Namun tidak demikian juga bahwa pikiran itu juga bisa menjerumuskan manusia dalam kehancuran dan kebinasaan kepada manusia, yaitu berupa pikiran, alam semesta, serta pedoman-pedoman yang dapat dijadikan suatu petunjuk untuk mengambil keputusan, yaitu agama Islam. Allah telah memberikan petunjuk-petunjuknya. Islam juga memiliki pedoman-pedoman dan petunjuk yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran dan kebinasaan, karena akal hanya dapat memandang apa yang saja yang dilihat di depan, sedangkan Islam itu akan memandang dari ia lahir sampai kehidupannya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang menjalankan segala perintah Allah dan berpegang kepadanya, maka ia akan hidup dengan tenang, aman dan damai di dunia. Dan barang siapa yang tidak menjalankan perintahnya akan merasakan kehancuran dan kebinasaan. Dengan kata lain, ketika kita memiliki ilmu tapi tidak dilandasi dengan agama, bagaikan orang yang berjalan dengan buta. Dan sedangkan orang yang memiliki ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan, bagaikan orang yang berjalan dengan sempurna tapi dengan mata yang tajam tapi kakinya tidak sempurna, seperti yang tergambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya adalah barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan ukhrawi maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. Nah, dari hadis tersebut juga menggambarkan kepada kita bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat erat dengan agama, yang mana padahal beberapa hal tidak dapat dipungkiri bahwa akal itu tidak bisa melampaui agama, karena agama itu ilmunya benar dari Allah, mutlak dari Allah, sehingga sumbernya juga dari Allah. Sedangkan akal itu hanya sebatas pikiran kita saja. Wah, jelas ya, sungguh bahwa ilmu itu sangat penting bagi kita, apalagi Islam sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu, karena Islam sendiri tidak mau umatnya itu menjadi orang-orang yang bodoh, karena orang-orang yang bodoh itu akan menjadi umat yang terbelakang, yang dimana ketika orang itu bodoh akan mengikuti hawa nafsunya saja. Nah, teman-teman semua, menuntut ilmu itu juga bukan hanya sekedar ketika kita di bangku kuliah ataupun bangku sekolah ataupun ketika saat kita remaja saja. Namun menuntut ilmu itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan dari buayan hingga liang lahat, seperti dalam hadis Rasulullah yang berbunyi artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, teman-teman semua, dari apa yang saya sampaikan tadi,